Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Leslar Official yang selalu membahas berita terbaru, terupdate dan terpercaya. Hari ini ada dua berita yang menakjubkan. Sebelum Mimin bacakan berita ini, mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like serta komentar. Berita yang pertama, disebut muka abu-abu oleh Nikita Mirzani, Reza Gladys kena mental sampai bawa kaca kemana-mana. Dokter kecantikan Reza Gladys mendapatkan dampak psikologis dari hinaan yang dilayangkan oleh artis Nikita Mirzani di sosial media, yakni dengan julukan muka abu-abu. Dihina perempuan yang memiliki nama lengkap Nikita Mirzani Mawardi itu dengan kalimat muka abu-abu. Reza Gladys pun kena mental sampai bawa kaca kemana-mana karena tak percaya diri. Hal ini diungkap Reza saat menjadi bintang tamu dalam podcast milik aktor sekaligus YouTuber Denny Sumargo. Nikita Mirzani kini tengah menghadapi proses hukum buntut laporan Reza Gladys soal dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kini persidangan juga masih bergulir di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan. Dalam sidang Kamis, 24 Juli 2025, Reza Gladys mengungkap sejumlah hinaan fisik yang diterimanya. Ia disebut abu-abu hingga muka dempul oleh Nikita. Saat berbincang dengan Denny Sumargo baru-baru ini, Reza Gladys juga secara tiba-tiba memotong pembicaraan mereka. Wanita kelahiran Cianjur, 16 Desember 1988 ini rupanya meminta kaca untuk merapikan makeupnya. Nikita Mirzani kini tengah menghadapi proses hukum buntut laporan Reza Gladys soal dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kini persidangan juga masih bergulir di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan. Dalam sidang Kamis, 24 Juli 2025, Reza Gladys mengungkap sejumlah hinaan fisik yang diterimanya. Ia disebut abu-abu hingga muka dempul oleh Nikita. Saat berbincang dengan Denny Sumargo baru-baru ini, Reza Gladys juga secara tiba-tiba memotong pembicaraan mereka. Wanita kelahiran Cianjur, 16 Desember 1988 ini rupanya meminta kaca untuk merapikan makeupnya. "Kamu cakep kok. Aman." Tiba-tiba kepotong, ucap Densu sapaannya, dikutip dari YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Selasa, 5 Agustus 2025. Dalam kesempatan itu, pengusaha Fitri Sahutru yang mendampingi Reza Gladys lantas menyebut wanita berdarah Sunda itu kena mental akibat jadi korban bully Nikita. "Ini kena mental nih gara-gara abu-abu mukanya," terang Fitri. Denny Sumargo kemudian mempertanyakan kenapa Reza menjadi tak percaya diri. "Kamu kenapa jadi insecure gitu?" tanya suami Olivia Alan ini. "Enggak tahu," jawab Reza Gladys. "Bahkan akibat hinaan dari Nikita," kata Reza, "ia setiap di mall orang-orang pada memerhatikan mukanya. Separah itu pengaruhnya ke mental kamu," kata Denny Sumargo. "Iya. Aku setiap ketemu sama orang di mall, dimanapun orang ngelihatin muka aku, enggak abu-abu kok. Terus dia balik lagi sampai 3 kali dia balik," terang Reza. "Oh, makanya kamu kalau itu dikit kamu langsung ngaca gitu," ujar Densu. Mendengar hal itu, Fitri Sahutru menambahkan, Reza Gladys sampai membawa kaca kemana-mana saking tidak percaya diri. "Dia kemana-mana bawa kaca sekarang. Itu yang bikin aku sedih loh. Kacanya itu bukan kaca benda kayak kita, kaca gede," ucap cucu Max Izaak Salhutru ini. "Ia untuk melihat mukanya apakah dia berubah abu-abu atau mungkin apa bagaimana gitu maksudnya kan," sahut Densu. Di samping itu, Reza Gladys mengaku dirinya sempat ke psikiater karena diledek abu-abu. "Psikis. Terus jadi gampang gelisah, enggak bisa tidur segala macam," bebernya perseteruan Reza Gladys dengan Nikita memanas berawal dari perempuan kelahiran Jakarta, 17 Maret 1986 itu diduga menjelekkan produk kecantikan milik Reza di TikTok. Reza Gladys sempat menghubungi Nikita melalui asisten sang artis, Ismail Marzuki alias Mel pada
13 November 2024, Reza sendiri berniat ingin bersilaturahmi saja dengan Nikita. Namun, Reza malah mendapat respons yang tak mengenakan. Reza Gladys mendapat ancaman. Nikita akan speak up ke media sosial bila silaturahmi tersebut tidak menghasilkan uang. Ia akhirnya memberikan uang senilai 2 miliar rupiah kepada Nikita Mirzani. Sementara, Reza merasa dirinya sebagai korban lantaran telah diperas dan mengalami kerugian yang cukup besar. Reza kemudian melaporkan dugaan pemerasan tersebut ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024.